Shalom saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali pada hari ini. Saya berharap saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dan kita mau beribadah. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami mau mengucap syukur atas berkat-Mu hari lepas hari di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan tolong berkati ibadah pada hari ini. Tuhan tolong berkati pemimpin pujian, pemain musik, dan bahkan nanti akan ada pendeta yang melayani dalam ibadah hari ini Tuhan. Tuhan tolong pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya supaya dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam hadirat-Mu dan biar ibadah ini dapat berkenan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara sekalian, kita akan mengangkat pujian yang berjudul Menyenangkan-Mu. Agar
puji Tuhan lebih dahsyat? Mari kita mengangkat pujian, ku naikkan syukurku. Kita mau bersorak-sorai demi kemuliaan namanya. Pujian yang berjudul Hati Sebagai Hamba. Saat ku datang ke
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kembali saat ini kami dapat bertemu lagi melalui ibadah online ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau saja yang menolong kami, Kau menyertai kami Tuhan. Terima kasih kalau tadi kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami sudah persembahkan menjadi hal yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi yang mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan Kau bekerja, Kau yang berkarya, Roh-Mu yang beri pemahaman pada kami Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, sehingga kami siap mendengar firman Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami menghasilkan buah. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Kau saja yang berkarya, Kau saja yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Kita ketemu lagi melalui ibadah online ini. Nah, hari ini judul firman Tuhan adalah meresponi firman Tuhan atau respon terhadap firman Tuhan. Untuk itu mari kita baca di Matius 13 ayat 8. Matius 13 ayat 8, tolong Pak Pendeta Paulus untuk bacakan. Matius 13 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Amin, terima kasih. Dikatakan bahwa ini adalah suatu cerita, dikatakan bahwa ada orang yang menabur benih dan sebagian dari benih itu jatuh di tanah yang baik, kemudian benih itu bertumbuh, ada yang menghasilkan 100 kali lipat buahnya, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini melambangkan orang yang mendengar firman Tuhan, kemudian dia mengerti, dan kemudian dia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30. Nah, respon terhadap firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, dulu saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang berkhotbah dengan begitu menggebu-gebu, begitu bersemangat. Dia katakan bahwa kita harus respon terhadap firman Tuhan. Kalau Anda ingin diberkati, Anda harus respon dengan firman Tuhan. Tapi respon yang dia maksud itu adalah kalau dia katakan amin, kita ngomong amin. Dia suruh tepuk tangan, kita tepuk tangan. Kalau misalnya ini dia tanya, kita jawab. Nah, sekedar sampai di situ aja. Memang itu hal yang baik. Itu menandakan bahwa kita menyimak, memperhatikan khotbah dengan sungguh-sungguh dan kita merespon pembicara. Tapi tidak cukup sampai di situ. Respon firman Tuhan terhadap firman Tuhan lebih dari itu. Respon firman Tuhan seharusnya adalah seperti yang disampaikan ayat yang tadi. Dikatakan bahwa kita mendengar firman Tuhan. Kemudian kita mengerti firman Tuhan itu. Dan kemudian kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Mungkin bisa 100 kali, mungkin bisa 60 kali, mungkin bisa 30 kali. Nah, itu adalah respon terhadap firman Tuhan yang baik dan benar. Nah, kenapa kita harus meresponi firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran dan kebenaran mutlak. Melalui firman Tuhan kita bisa mengenal Tuhan. Melalui firman Tuhan kita bisa tahu rencana Tuhan, baik terhadap dunia ini maupun terhadap pribadi kita, diri kita sendiri. Melalui firman Tuhan kita juga tahu bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini. Nah, di dunia ini banyak pemikiran, banyak filsafat, banyak ajaran yang silih berganti. Sifatnya tidak kekal. Semua filsafat yang baik akhirnya akan diganti oleh filsafat yang lebih baru. Dan kemudian diganti lagi oleh filsafat yang lebih baru. Begitu seterusnya. Dan sifatnya tidak kekal dan relatif. Berbeda dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah tetap dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Dan itu mutlak, itu adalah benar. Dan itu berlaku untuk segala zaman. Dari awal sampai akhir dunia ini. Nah, karena itu begitu pentingnya kita merespon terhadap firman Tuhan. Itulah satu-satunya kebenaran yang bisa kita pegang di dalam dunia yang serba relatif ini. Nah, kalau misalnya kita membeli sebuah mobil, ya kan, kita membeli sebuah mobil, bagaimana cara kita mengoperasikan atau merawat mobil itu? Nah, kita bisa pakai, ya coba aja langsung atau tanya-tanya orang, atau kita lihat-lihat di YouTube, atau mungkin kita berdasarkan pengalaman kita, ya itu bisa juga, kita bisa mengoperasikan dan merawat mobil kita. Tapi itu bukan yang terbaik. Kemungkinan banyak salah yang kita lakukan, akhirnya mobil kita tidak baik, rusak dan tidak bagus, tidak maksimal. Nah, kalau kita mau mengoperasikan mobil kita dengan baik dan merawat dengan baik, tentunya kita harus baca manual buku manual. Karena buku manual itulah yang
memberitahu kita bagaimana seharusnya kita mengoperasikan dan merawat mobil itu. Karena manual book itu dibuat oleh orang yang membuat mobil itu, dibuat oleh perusahaan yang membuat mobil itu, sehingga mereka tahu betul bagaimana seharusnya mengoperasikan mobil itu. Mereka tahu betul bagaimana caranya merawat mobil itu. Sehingga kalau kita mengoperasikan dan merawat mobil itu dengan manual book yang sesuai dari perusahaan, mobil itu akan baik walaupun umurnya tua. Karena kita merawat dengan sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, begitu juga dengan kita. Bagaimana cara kita hidup? Kita bisa memakai berbagai macam cara pemikiran, pandangan orang, filsafat, psikologi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Itu semua baik. Tapi itu bukan hal yang mutlak. Bisa aja kita lakukan seolah hidup kita baik, tapi itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetap banyak kekurangannya. Kalau kita mau hidup yang benar, kita harus hidup sesuai dengan manual book yang Tuhan berikan kepada kita. Itu ada Alkitab. Dia pencipta kita. Dia tahu tentang diri kita. Sehingga dia memberi manual book merupakan Alkitab kepada kita, dan begitulah cara kita harus hidup sesuai dengan Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan. Begitu pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Karena itu dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi itu kita harus meresponi atau respon terhadap firman Tuhan, di mana kita harus mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan kemudian kita menghasilkan buah dalam hidup kita. Mungkin 100, mungkin 60, mungkin 30. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa ada yang mendengar tapi tidak mengerti? Nah, karena hatinya keras, dia menolak firman Tuhan. Pada saat dia mendengar firman Tuhan, dia lihat, dia pikirkan, dia rasakan bahwa firman Tuhan ini tidak sesuai dengan mindset saya, tidak sesuai dengan prinsip hidup saya, tidak sesuai dengan logika berpikir saya, sehingga dia tolak itu firman Tuhan. Nah, kemudian si jahat mengambil dan merampas firman itu daripadanya. Ini dilambangkan dengan benih yang jatuh di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu tanahnya begitu keras sehingga benih itu tidak bisa tumbuh. Kemudian datanglah burung-burung yang memakan benih itu. Nah, ada juga yang mendengar tapi dia tidak menghasilkan buah. Kenapa? Karena pemahamannya dangkal. Mungkin dia waktu menerima firman Tuhan itu dia menerima dengan sukacita, bergembira, haleluya, puji Tuhan, tepuk tangan, amin, dan lain sebagainya. Tetapi pemahamannya dangkal, dia tidak mengakar secara dalam, hanya mengakar tidak dalam. Biasanya kenapa ini? Dia hanya memilih-milih ayat-ayat yang dia sukai, yang sesuai dengan kesenangan dia, sesuai dengan selera dia. Seperti berkat, seperti janji Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi ayat-ayat yang lain. Seperti kita harus sangkal diri, pikul salib, dia tidak mau. Jadi dia hanya memilih apa yang sesuai dengan seleranya, sehingga pemahamannya begitu dangkal. Dan akhirnya begitu ada kesulitan dalam hidupnya, dia menjadi murtad. Ini dilambangkan dengan apa? Benih yang jatuh di atas tanah. Tanah itu kelihatannya baik, kelihatannya bagus, tapi ternyata di bawah tanah itu ada batu-batuan. Sehingga tanah itu tipis di atas batu itu. Memang benih itu bertumbuh, dia berakar, cepat dia bertumbuhnya. Tapi karena akarnya tidak dalam, mentok pada batu itu, esokan harinya begitu matahari terbit, matahari bersinar, panas, dia menjadi layu dan dia menjadi mati. Nah, inilah pemahaman yang dangkal terhadap firman Tuhan. Sehingga tidak tahan uji, tidak kuat uji, begitu ada kesulitan, dia langsung meninggalkan Tuhan. Begitu ada kesulitan, dia langsung merasa goyah. Terus apalagi yang membuat orang tidak berbuah walaupun dia mendengar firman Tuhan? Karena fokus hidupnya, cara hidupnya yang sangat duniawi. Dikatakan bahwa ada yang mendengar firman Tuhan dan kemudian dia bertumbuh. Tapi apa yang terjadi? Kekhawatiran akan dunia ini dan tipu daya kekayaan membuat dia tidak berbuah. Mungkin dia begitu mencintai dunia dengan segala kesenangannya. Mungkin dia mencintai uang. Mungkin dia juga menjadi hamba uang. Itu yang membuat dia tidak bisa berbuah dalam hidupnya. Nah, ini dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan benih yang jatuh di semak berduri. Dia bertumbuh. Tapi ternyata semak berduri itu lebih cepat bertumbuhnya, lebih cepat berkembangnya. Akhirnya semak berduri itu menghimpit benih itu dan dia mati. Jadi firman itu dihimpit oleh hal-hal yang duniawi. Firman yang kita dengar itu dihimpit oleh kesenangan duniawi. Firman yang kita terima itu dihimpit oleh kekhawatiran dunia. Sehingga
dia tidak menghasilkan buah. Nah, tadi dikatakan juga kita harus mendengar kan. Nah, kita harus mendengar. Mendengar yang seperti apa? Mendengar ini juga bermacam-macam ya kan. Ada orang yang mendengar hanya sekedar mendengar. Dia sekedar mendengar. Masuk kanan, keluar kiri. Mungkin dia berada dalam satu ruangan dan di dalam ruangan itu ada seorang pembicara. Dia tidak ada minat terhadap apa yang disampaikan. Kemudian dia menghargai apa yang disampaikan oleh orang itu. Dan kemudian dia pura-pura mendengar. Ya, masuk kanan, keluar kiri. Mungkin yang dia terima, yang dia dapat hanya sekitar di bawah 20%. Itu yang dia lakukan. Jadi dia tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Ada juga yang mungkin kejadian di gereja-gereja ya kan. Orang yang mendengar firman Tuhan, tapi aneh. Setiap kali firman Tuhan mulai disampaikan, langsung dia memejamkan matanya. Dan begitu selama firman Tuhan disampaikan, dia tetap memejamkan matanya dengan konsisten. Tapi anehnya begitu firman Tuhan selesai dan akan masuk doa firman Tuhan, dia langsung membuka matanya. Sampai satu hari ditegur oleh gembala. Kemudian gembala menanyakan, kenapa Anda selalu tidur pada saat firman Tuhan disampaikan? Kemudian dia katakan, saya tidak tidur katanya. Saya merenungkan, meresapi firman Tuhan dengan cara memejamkan mata, dia bilang. Ya, kita tidak bisa berprasangka ya, atau kata orang nggak bisa suujon ya kan. Kita percaya saja. Tapi itu yang ingin saya sampaikan, mendengar itu bermacam-macam. Kita bisa mendengar, asal dengar, masuk kanan keluar kiri. Kita bisa mendengar sambil tidur-tidur ngantuk dan lain sebagainya. Tapi itu bukan hal yang benar. Mendengar yang baik adalah kita mendengar dengan hati kita. Kalau dalam suatu askara huruf Mandarin itu mendengar yang klasik itu mendengar, huruf Mandarin klasik ya, mendengar itu di dalamnya ada unsur hati. Jadi mendengar yang baik itu ada memakai hati. Nah, ada apa di dalam hati kita? Hati kita adalah pikiran, perasaan, dan kemauan kita. Jadi pada saat kita mendengar, fokus kita, pikiran kita, perasaan kita, dan kemauan kita harus berfokus pada yang berbicara. Harus selaras, semuanya selaras. Jangan pikiran kita mendengar, hati kita dan kemauan kita tidak. Atau hati kita mendengar, pikiran kita dan kemauan kita tidak. Atau kemauan kita mendengar tapi hati kita dan perasaan kita dan pikiran kita tidak siap. Jangan seperti itu. Tapi mendengar yang benar itu artinya pikiran, perasaan dan kemauan kita harus selaras. Semua kita fokuskan kepada yang berbicara. Nah, kalau kita mau lihat di Alkitab contoh orang yang mendengar dengan baik itu ya, mendengar dengan baik. Itu adalah seperti perikop di Marta dan Maria pada waktu Tuhan Yesus dalam perjalanan dengan murid-muridnya terus sehingga ke rumah mereka, dan di situ Marta siap segala sesuatu untuk melayani Tuhan Yesus. Dia sibuk sedangkan Maria duduk dekat kaki Tuhan dan dia terus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata apa? Maria sudah memilih yang terbaik, sesuatu yang tidak bisa diambil daripadanya. Jadi itu adalah mendengar yang baik adalah mendengar dengan memakai hati kita, memfokuskan pikiran, perasaan, dan kemauan kita. Nah, tadi saya sudah sampaikan kita harus mendengar, kita harus mengerti, dan kita juga harus berbuah. Dan tadi saya juga sudah sampaikan apa yang menjadi kendala orang mendengar tapi dia tidak mengerti karena dia berhati keras, dan kemudian dia mendengar dia tidak menghasilkan buah karena dia dangkal, dia mendengar tapi dia tidak menghasilkan buah karena dia sangat duniawi. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan buah? Nah, untuk itu kita tidak bisa mengandalkan diri kita, kekuatan kita, kebaikan kita, kehebatan kita, kepintaran kita. Kita tidak bisa. Kita harus mengandalkan Roh Kudus. Kita harus tunduk dan taat pada Roh Kudus. Artinya kita harus taat pada pimpinan Roh Kudus. Sehingga pada saat firman Tuhan disampaikan, pada saat itu mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, tidak sesuai dengan logika berpikir kita, tidak sesuai dengan prinsip hidup kita. Pada saat itu Roh Kudus akan melembutkan hati kita, menjadikan hati kita seperti tanah yang subur. Kemudian kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan itu. Dan kita bisa menyadari bahwa pikiran Tuhan bukan pikiranku. Pikiran Tuhan jauh di atas pikiranku. Dan pikiranku begitu rendah
dibandingkan pikiran Tuhan. Dan akhirnya aku benar-benar tunduk, takluk dan taat terhadap firman Tuhan dan menerima firman Tuhan sebagai kebenaran. Itulah Roh Kudus melembutkan hati kita. Nah, kemudian bagaimana supaya kita mengerti secara benar itu? Mengerti secara benar itu artinya kita tidak mengerti hanya secara dangkal, tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar ngerti sedikit kulit-kulitnya, tapi mengerti secara benar itu artinya kita mengerti prinsip Alkitab secara keseluruhan, mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena itu kita tidak bisa memilih-milih ayat mana yang sesuai dengan kita, ayat mana yang tidak sesuai dengan kita. Seperti yang tadi yang saya katakan, hanya memilih yang berhubungan dengan berkat, berhubungan dengan pertolongan Tuhan, janji Tuhan, dan tidak mau memilih soal pikul salib, kesulitan, penderitaan. Nah, bukan itu bukan pengertian yang sebenarnya, itu pengertian yang dangkal, itu akan membuat kita tidak menghasilkan buah. Nah, kemudian apalagi yang Roh Kudus kerjakan supaya kita bisa menghasilkan buah? Roh Kudus akan merubah fokus hidup kita. Yang tadinya fokus hidup kita duniawi, cara hidup kita duniawi, Roh Kudus ubahkan semua itu. Diubahkan sehingga yang tadinya kita hidupnya duniawi, kita mengasihi uang, mencintai uang, dan kemudian kita menjadi hamba uang. Sekarang kita berubah, diubahkan oleh Roh Kudus. Kita bukan lagi menjadi hamba uang, tapi kita jadi hamba Tuhan. Kita bukan lagi mencintai uang, tapi kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran kita. Dan kita juga yang tadinya kita juga menyukai dunia ini dengan segala kesenangannya, kita merubah menjadi hidup yang rohani. Itu yang Roh Kudus tolong dalam hidup kita, yang Roh Kudus bantu agar kita merubah mindset kita, merubah cara hidup kita, merubah fokus kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita menghasilkan buah itu bukan karena hasil karya kita, bukan karena usaha kita, bukan karena jerih payah kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua adalah murni karya Roh Kudus. Karena itu di kitab Galatia 5:22-23 dikatakan apa? Dikatakan bahwa buah roh. Dikatakan buah roh. Karena itu dihasilkan oleh Roh Kudus, bukan oleh kita. Tidak dikatakan karya kita, buah pengkarya kita, buah hasil usaha kita, bukan, tapi buah roh. Itu adalah hasil dari Roh Kudus yang diberikan kepada kita, murni dari Roh Kudus. Nah, tadi dikatakan kita mendengar, kita mengerti, dan kemudian kita menghasilkan buah. Dari proses kita mengerti sampai kita menghasilkan buah, itu ada satu proses lagi sebenarnya, kita melakukan firman Tuhan itu. Jadi begitu kita mengerti, kita mau melakukan firman Tuhan. Tetapi kita tidak ujuk-ujuk bisa melakukan firman Tuhan itu. Kita tidak langsung bisa melakukan firman Tuhan itu. Kita sudah jatuh dalam dosa. Kita sudah punya kecenderungan yang salah. Kita sudah punya kebiasaan-kebiasaan yang salah. Sehingga sulit bagi kita untuk merubah hidup kita secara instan. Nah, inilah yang bantuan Roh Kudus. Pada saat kita lupa, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Pada saat kita gagal dalam melakukan firman Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kita, memampukan kita, dan mendorong kita lagi. Jadi disitulah fungsi Roh Kudus. Bahkan sampai kita sudah bisa menjalankan firman Tuhan itu, Roh Kudus tetap memantau kita, menyertai kita, sehingga kalau ada kecenderungan-kecenderungan kita yang salah, Roh Kudus akan meluruskan lagi. Jadi saya akan mengambil satu analogi ya, satu analogi perubahan, contoh mengenai pertolongan Roh Kudus ini. Seorang yang mau menjadi atlet berenang ya, mau jadi atlet berenang. Pertama dari pelatihnya dia diberikan teori-teori tentang renang. Kemudian mungkin dia tambah, dia baca buku-buku tentang renang, dia lihat YouTube tentang renang. Akhirnya dia boleh dikatakan mengerti bagaimana caranya teknik berenang. Tapi itu tidak otomatis membuat dia bisa berenang. Kalau dia terjun di 2 meter, dia akhirnya tidak bisa, dia gaya batu yang dia bisa, dia lupa semuanya, dia belum bisa. Nah, disinilah fungsi pelatih. Pelatih memberi dia teori, kemudian pelatih melatih dia, step by step, sedikit demi sedikit. Semua gerakan dilatih sedikit-sedikit dilatih, yang kagok, yang kaku dilatih, yang gagal dibenerin, pokoknya dilatih, dibentuk, akhirnya dia bisa mahir berenang dengan begitu bagus. Sampai akhirnya dia bisa menjadi atlet.
dunia mungkin, bisa jadi juara dunia. Tapi setelah itu apakah dia tidak perlu pelatih lagi? Dia tetap perlu pelatih. Pelatih yang tetap memantau dia. Walaupun dia sudah menjadi atlet dunia, dia tetap perlu pelatih. Karena tetap dia bisa ada kecenderungan yang salah dalam teknik berenangnya. Karena itu ada pelatih yang mengamati dan meluruskan dia. Nah, jadi kurang lebih begitulah kira-kira Roh Kudus, ya kan? Pertama, Roh Kudus memberi firman Tuhan kepada kita, memberi minat kepada kita untuk mendengar Roh Kudus, sehingga kita mendengar firman Tuhan. Setelah itu Roh Kudus memberi pengertian kepada kita agar kita mengerti firman Tuhan itu. Setelah itu Roh Kudus juga membantu, menolong, melatih kita sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Setelah kita bisa melakukan firman tersebut dalam kehidupan kita dan sudah terbiasa melakukannya, Roh Kudus tetap memantau kita, tetap menyertai kita, tetap mengawasi kita. Karena ada juga saat-saatnya kita itu akan menjadi melenceng. Ada saat-saatnya kita keluar dari jalur. Disitulah fungsi Roh Kudus meluruskan kita. Jadi itu saudara, kita harus menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa bagi siapa yang tidak menghasilkan buah, dia akan dipotong, dibuang, dan dibakar. Nah, sekian firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
Shalom. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita harus bertumbuh dan berbuah-buah. Ya. Kalau kita mendapatkan firman Tuhan disampaikan tadi, hati kita ini menjadi tanah yang subur. Kita siapkan hati kita untuk menjadi tanah yang subur sehingga kita bisa bertumbuh dan berbuah-buah dan buah-buah yang manis yang bisa dinikmati oleh semua orang. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sehati berdoa. Kita berdoa buat Ibu Minu yang mana pada hari Jumat atau malam Sabtu dia dibawa ke rumah sakit karena oksigennya terlalu rendah, saturasi oksigen terlalu rendah, dan detak jantung dan tensinya tinggi. Kita doakan bersama-sama. Dan juga pada hari Sabtu pagi, Ibu Esyu yang minggu yang lalu memimpin puji-pujian, kita doakan karena jatuh di kamar mandi. Ya, kiranya Tuhan menjamah dia, menyembuhkan setiap sakit penyakitnya. Ya, mari kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang mengajar kepada kami untuk menjadikan kami berakar, bertumbuh dan berbuah-buah yang manis sehingga buahnya bisa dinikmati oleh semua orang. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa buat Ibu Minu yang kemarin malam masuk ke rumah sakit. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu dan darah-Mu, segala sakit penyakit Ibu Minu sudah disembuhkan. Tuhan normalkan detak jantungnya, normalkan tensinya, normalkan juga Tuhan oksigennya yang dihirup. Dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyucikan, menyembuhkan. Tuhan memberikan kekuatan buat Bapak Hasan dan juga saudari Cynthia menghadapi maminya, menghadapi istrinya yang masih dalam keadaan sakit. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan dan teguhkan. Kami juga sehati berdoa buat Ibu Esyu yang pada Sabtu pagi dia jatuh di kamar mandi. Kiranya belas kasihan Tuhan turun, Tuhan menjamah Ibu Esyu. Semua organ-organ tubuhnya dinyatakan baik dan tidak terjadi apa-apa. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada luka-luka bekas jatuh, dijamah, disembuhkan. Dalam nama Yesus sembuh. Kami juga berdoa buat miracle, Tuhan jamah miracle, sempurnakan kesembuhan-Mu. Kami bersyukur kalau sudah banyak kemajuan yang didapat oleh miracle. Kami percaya Tuhan Yesus sempurnakan. Kami juga berdoa buat Bapak Lifaing, jamah dan sembuhkan ginjalnya. Kami percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Kami juga terus teringat akan Niko di Purwakarta. Tuhan jamah sembuhkan Niko, bilur-bilur-Mu menyembuhkan dan memberikan Niko ada kemajuan dan perubahan sehingga menjadi saksi dan terang-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, GPPI Sejahtera, seluruh pemirsa pagi hari ini yang mengikuti ibadah raya melalui online ini. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit disembuhkan, yang menderita, yang menghadapi masalah persoalan, tangan Tuhan menopang dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat pekerjaan-Mu GPPI Sejahtera, di mana rencana nanti pada tanggal 26 dan selanjutnya ibadah-ibadah raya akan kembali ibadah tatap muka. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu, Tuhan berkati Bapak Gembala dalam mengembalakan domba-domba-Mu Tuhan. Berkati staf gembala dan para pelayan-pelayan Tuhan, berkati keluarga Bapak Yusak, keluarga para pemain musik, pemuji-pemuji, guru-guru sekolah minggu maupun juga pembimbing-pembimbing remaja. Pakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan GPPI Sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan membawa jiwa-jiwa, menarik jiwa-jiwa
untuk datang beribadah di GPPI Sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan kalau pasca Hari Raya Idul Fitri ini tidak terjadi lonjakan yang signifikan akan COVID-19 ini Tuhan. Dan kami bersyukur di mana Bapak Presiden sudah memberikan instruksi, kita diberi kebebasan di tempat-tempat terbuka untuk bisa lepas masker. Tetapi di dalam ruangan seperti ruangan ibadah atau tempat-tempat yang berkerumun harus tetap waspada dan memakai masker. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati negara dan bangsa Indonesia. Berkati kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan berkati sehingga apa yang diprogramkan pemerintah bisa terlaksana, bisa terjadi. Kami juga berdoa untuk pemindahan ibu kota negara yang akan dipindah ke Kalimantan Timur. Tuhan campur tangan dan memberkati dana-dana yang diperlukan. Tuhan kami juga berdoa untuk pembangunan kilang minyak, lepas pantai maupun pembangkit listrik, juga tambang batu bara, tambang nikel, tambang minyak, tambang emas, semua supaya digalakkan, dikerjakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri sebagai garda di depan, pengayom, pelindung masyarakat. Tuhan berkati mereka dalam menumpas teroris maupun juga menumpas penyelundup narkoba. Tuhan juga pengedar narkoba supaya diberantas habis sehingga bangsa Indonesia aman dari gangguan dari narkoba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan pagari lindungi juga tanah Papua supaya tidak terjadi peperangan atau perang saudara. Sadarkan mereka Tuhan, teroris yang ada di Papua supaya bergabung dan menyerahkan diri kepada NKRI. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya doa-doa permohonan kami pada pagi hari ini Tuhan sudah mendengar dan Tuhan mengabulkan. Hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk doa berkat, nanti tanggal 26 kita akan ibadah tatap muka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jam 9 pagi, ya jam 9 pagi. Ibadah tatap muka kenaikan Tuhan Yesus, dan minggu terakhir tanggal 29 dan selanjutnya kita akan ibadah tatap muka seperti biasa jam 8. Nah bagi Bapak Ibu, tetapi bagi Bapak Ibu yang sakit, batuk-batuk atau ada flu, lebih baik jangan datang beribadah dulu. Ya, kita tetap protokol kesehatan walaupun pemerintah sudah memberi kelonggaran, boleh lepas masker di ruangan-ruangan terbuka, tetapi di dalam gereja kita tetap pakai masker dan menjaga jarak, ya, tetap menjaga jarak. Dan nanti pemuda-pemudi atau yang kuat bisa ibadah di atas, ya, duduknya di atas. Yang sudah lanjut usia di bawah. Nah itu saja. Dan Bapak Ibu yang mau mempersembahkan persembahan, silahkan kirimkan melalui rekening yang sudah tersedia. Shalom, terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita mengangkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin.